ulang tahun Partai Komunis Cina ke-70 kemarin, di acara ininya, acara pidatonya si Jin merah jambu itu, Jinping ya kan, dia itu mengatakan apa? China is invincible. China ini nggak bisa terkalahkan, nggak ada kekuatan manapun bisa mengalahkan China. Jadi ucapan Xi Jinping itu, China is invincible, sebenarnya sangat mirip dengan ucapan Firaun, Ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Karena merasa dirinya sudah sedemikian kuat, nggak bisa terkalahkan oleh siapapun. Tapi nggak hanya itu Pak, yang lebih kurang ajar lagi dia katakan, kitab suci akan kita edit supaya sesuai dengan ideologi ya, komunis. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, termasuk yang kita harus sadari bahwa menjelang Al-Mahdi muncul, maka terjadilah perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan geopolitik ya. Tadi significant depopulation sudah kita bahas, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk bumi. Perubahan peradaban, gimana nggak berubah apa peradaban? Tiba-tiba nggak ada lagi alat-alat komunikasi yang kita nikmati sekarang ini Pak, nggak ada. Nggak ada lagi namanya naik motor, naik mobil, naik pesawat, nggak ada Pak. Kita harus kembali mensyukuri nikmat kaki kita Pak, dengan banyak berjalan kaki ya. Atau naik hewan ciptaan Allah ya. Keledai, kuda, onta ya, sapi, kerbau ya. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi dunia berubah sama sekali Pak. Dan geopolitik ini pasti berubah. Bahkan saya menduga kuat, jika ini berlangsung bersamaan Pak, dukhon, kabut asap ya kan, yang menimbulkan azab yang pedih, kemudian pembenaman bumi di timur dan di barat yang menimbulkan reduksi geografi peta dunia. Ini kan ketika terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat Pak, wilayah timur seluas ini terbenam, wilayah barat seluas ini terbenam, kecuali dataran tingginya ya, puncak-puncak gunungnya, puncak-puncak bukitnya yang di atas ratusan meter tingginya, karena dia aman waktu itu kena hantam tsunami-nya, dia aman ya kan, ini masih ada. Jadi mungkin Amerika Utara, Amerika Selatan menjadi kepulauan Amerika ya. Ini di timur ini wilayah seluas ini, dari Rusia bagian timur, China, Jepang, Asia Tenggara, termasuk Nusantara, Australia, Selandia Baru, ini jadi kepulauan timur ya. Kepulauan timur jauh. Peta dunia berubah dan akhirnya sentral kesibukan umat manusia itu adanya di sini saja. Maaf. Nah, saya membayangkan kalau itu semua terjadi bersamaan Pak, shutdown pula modern teknologi, orang kelaparan ya, orang panik semua ya, maka yang namanya institusi negara menjadi sejarah Pak. Sejarah Pak, nggak ada lagi institusi negara ya. Yang namanya Pak Presiden itu dipanggil Pak Presiden sudah nggak ada gunanya, karena dia sudah tidak bisa berperan sebagai presiden. Dia mau mengerahkan pasukan polisi, pasukan tentara, kalaupun dia bisa menghubungi Kapolrinya, Pangapnya, Panglima TNI-nya, tapi begitu dia bilang kerahkan pasukan, bingung Panglimanya gimana cara mengerahkannya. Kalaupun bisa dia jumpai para jenderal-jenderalnya ya kan, jenderalnya pasti pada bilang, oh maaf anak istri saya nomor satu, saya pikirkan makan mereka gimana. Bubar Pak, dunia berubah. Maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena ya, wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini Pak, apalagi nanti Pak ya. Sambil sekarang ini kita masih memiliki yang namanya alat telekomunikasi yang di satu sisi bisa menenteramkan kita, tapi di lain sisi juga menjadi penyebab kepanikan kita ya kan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya coronavirus ini nggak usah kita banyak baca artikel Pak, lihat ininya saja, tabel updating informasinya. Kan kita ada tuh link untuk melihat update sekarang ini sudah berapa yang tewas,
berapa yang terjangkiti sedunia, ya kan, dan berapa yang sembuh dari yang terjangkiti itu. Kalau kita mau jujur Pak, kita tuh nggak usah panik. Kenapa? Karena jumlah yang tewas karena terjangkiti virus ini Pak, jauh lebih kecil daripada jumlah yang sembuh. Yang sembuh itu prosentasenya besar sekali. Tapi entah kenapa orang cenderung melihat yang mengerikannya. Ini padahal baru coronavirus Pak, belum tiba-tiba apa namanya, peta dunia berubah, ya, belum tiba-tiba di mana-mana gelap gulita 40 hari 40 malam, ya. Kayak apa Pak dunia Pak? Nah, jadi dalam kondisi seperti itulah, ya, Allah Ta'ala akan menghadirkan pemimpin kita, ya. Nah, jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern seperti sekarang, maka sistem Dajjal, sistem kafir syirik yang disebut sistem Dajjal ini dapat seenaknya menjalankan berbagai kezalimannya Pak. Contoh, teknologi digunakan untuk kezaliman dalam hal surveillance, dalam hal pengawasan ketat setiap individu. Ini kan mengerikan sekali Pak. Sekarang ini di China, itu di sekolah-sekolah elementary schoolnya, sekolah dasarnya, itu anak-anak masuk kelas itu harus pakai alat seperti ini Pak, tapi bukan kayak gini, dan ditempelkannya bukan kayak gini, ditempelkannya begini Pak, ya, di otaknya. Terus nanti tersambung ke komputer gurunya bisa lihat si murid yang sebelah sana lagi mikirin apa, yang sebelah sana mikirin apa. Dahsyat Pak, ya, tingkat surveillance itu dahsyat. Kalau dia mikir sesuatu di luar kelas, ya kan, langsung dihukum. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, surveillance ini makin hari semakin ingin dioptimalkan. Dan kita ini akan menjadi bagian dari yang di surveillance, ya, dipantau. Terus dengan adanya teknologi ini terjadilah remote controlled war, ya, perang curang yang tidak adil karena mengandalkan remote control. Tadi sudah saya gambarkan, ya. Mereka cukup ada di ruang ber-AC, ya, pakai komputer, pakai mouse, ya kan, kayak main game aja. Target lock, sudah pencet knob, drone bergerak dengan apa namanya, rudal. Penyebaran hoax dan fitnah, ya, dahsyat sekali. Dengan teknologi canggih sekarang ini, hoax dan fitnah itu tersebar dengan sangat mudahnya. Misleading opinion making via mass media, ya. Mass media itu sekarang sudah bukan menjadi kantor berita yang benar-benar memberitakan secara deskriptif apa yang terjadi, tetapi semuanya sudah menjadi alat kepentingan dari yang punya mass media itu untuk menyebarluaskan opini yang ingin disebarluaskan. Terus juga teknologi canggih telah mengembangkan fake money, ya, uang palsu, digital finance, ya, orang mengandalkan rasa kaya dan rasa miskinnya berdasarkan jumlah nol yang ada di belakang saldo dari apa namanya, e-bankingnya, mobile bankingnya, gitu. Ya. Jadi kita tidak hidup dalam kenyataan harta yang sebenarnya karena kita tidak dibiasakan menggunakan currency, alat tukar yang benar-benar memiliki intrinsic value, nilai yang ada pada bendanya, tetapi extrinsic value, ya. Sebenarnya pernah nggak kita terpikir apa sih yang membenarkan Amerika misalnya hari ini mencetak 1000 lembar $100 Amerika Serikat? Apa yang membenarkan dia mencetak itu hari ini di apa namanya, di the Fed, ya, di bank sentralnya? Atau Indonesia lah, apa yang membenarkan Indonesia hari ini boleh mencetak 100.000 lembar kertas uang 100.000? Apa yang membenarkan, gitu? Dan apa yang melarangnya? Kan nggak jelas Pak hari ini, gitu. Nggak ada tolok ukurnya. Apalagi sejak tahun 1972 Presiden Nixon memang mengeluarkan peraturan yang tidak lagi mensyaratkan orang yang mau naruh apa namanya, mengambil uang dari bank itu harus masukin emas. Udah nggak ada hubungannya antara emas dengan note banks, itu udah nggak ada hubungannya Pak. Jadi hari ini kita benar-benar apa namanya, hidup dengan apa, keuangan yang pada dasarnya nggak jelas ininya, intrinsic value-nya. Dan sudah barang tentu teknologi canggih juga menjadi sebab munculnya banyak false image building, pembangunan citra yang palsu, ya. Misalnya
Orang yang sama sekali nggak punya keahlian tertentu bisa digambarkan seperti punya keahlian tertentu. Dan orang yang sebenarnya sangat pakar di satu bidang, ya kan, bisa ditampilkan menjadi sangat blow on, yang sangat kelihatan nggak ada mutunya gitu. Tergantung bagaimana bisa mengolah rekaman tentang si orang tersebut. Nah, jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Ya, ingat hadis buih, ya, hadis di mana Nabi mengatakan bahwa kalian umat Islam nanti akan diserbu bangsa-bangsa lain seperti memperebutkan makanan dalam satu mangkok. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak, sangat banyak, tapi kalian seperti buih yang mengapung di air, nggak ada bobotnya. Allah telah mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Dan Allah telah tanamkan penyakit wahan dalam hati kalian, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Nah, jadi berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Tidak boleh. Makanya sudah nggak zamannya, Pak, Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya gitu kan, bidang teknologi, ya supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir, Pak, di bidang teknologi. Nggak zamannya, Pak, Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar, Pak, nggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak akan diizinkan sama mereka. Mereka akan halangi kita, Pak. Makanya banyak putra-putri muslim dari negeri muslim yang belajar ke barat, Amerika, Eropa. Kalau dia brilian, ya, IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi, Pak, indeks prestasi kumulatifnya tinggi, dia kalau perlu nggak diizinkan pulang ke negeri muslimnya. Dikasih kewarganegaraan setempat, dikasih pekerjaan, ya kan? Supaya apa? Brain drain, disedot, Pak, otaknya yang cerdas itu. Yang penting jangan dimanfaatkan oleh negeri kaum muslimin. Apalagi yang sifatnya kolektif, Pak, yang sifatnya pribadi saja dia begitu kan, ya. Nah, jadi shutdown of modern technology bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terjadi, umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir. Seketika posisi kaum beriman akan menjadi setara dengan barat kafir. Sama-sama nggak punya apa-apa, iya kan? Anda pikir sekarang barat kafir ini bisa merasa sombong, bisa merasa terus-menerus supreme di atas kita? Itu karena apa? Karena mereka menguasai teknologi canggih, Pak. Sama, Cina juga begitu. Bahkan Cina lebih dahulu kesombongannya, keterlaluan, sampai akhirnya Allah kasih ujian coronavirus ini. Gitu. Ya kan? Ketika ulang tahun Partai Komunis Cina ke-70 kemarin, di acara pidatonya, si jin merah jambu itu, Jinping, ya kan? Jin merah jambu kan, ya kan? Dia itu mengatakan apa? China is invincible. China ini nggak bisa terkalahkan, nggak ada kekuatan manapun bisa mengalahkan China. Tapi nggak hanya itu, Pak. Yang lebih kurang ajar lagi dia katakan, kitab suci akan kita edit supaya sesuai dengan ideologi, ya, komunis. Ya. Itu baru niat, Pak, baru niat merubah kitab suci, udah dibegitukan sama Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kecanggihan teknologi yang dikuasai China, mereka juga merasa supreme sekali, Pak, sekarang. Ya, supreme sekali. Ya. Dua sekarang kan ini yang beradu ini, Amerika dengan China. Ya, yang merasa memiliki artificial intelligence kan dua ini. Ya, berlomba-lomba mereka. Nah, sama Allah dimatikan, teknologi canggih ini dimatikan, ya, bukan untuk mengalahkan China atau mengalahkan Amerika, tidak, untuk mengalahkan semuanya, untuk membuka jalan bagi umat Islam agar menjadi setara dengan kafir barat. Ya Allah bukakan jalannya, Pak. Sisanya terserah kita. Mau nggak kita ambil peluang jalan itu? Atau kita termasuk orang yang nanti meratap-ratap gitu, wah teknologi berhenti nih, habis, ya kan? Kalau kita termasuk yang meratap-ratap, ya maaf-maaf aja, berarti kita diam-diam sudah merubah surat Al-Ikhlas. Ayat yang berbunyi Allahus Samad sudah jadi teknologi somad, jangan-jangan selama ini, ya kan? Bukan Allah tempat bergantung, teknologi tempat bergantung. Hey, come on, wake up, man. Teknologi buatan manusia, kok masa kita harus bergantung pada buatan manusia? Kita bergantung kepada pencipta jagat raya, bukan sekedar pencipta manusia, Pak. Pencipta jagat raya Allah Subhanahu wa taala, ya.
Makanya saya meyakini, termasuk Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan bahwa shutdown of modern technology adalah realisasi dari ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Mereka bikin sistem dajjal yang mengandalkan teknologi canggih. Dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan ketika ini terjadi, kita sudah siap umat Islam. Karena apa? Karena kita sudah memperhatikan pesan Nabi 15 abad yang lalu yang berbunyi wa'udtum min haitsu bada'tum. Wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud saat Nabi SAW menyampaikan hal itu. Sebab mereka tidak mengalami berbagai kecanggihan teknologi modern yang kita alami sekarang. Namun saat kita sekarang mendengar hadis tadi, kita dapat memahami dan membayangkan bahwa yang dimaksud Nabi adalah fenomena shutdown of modern technology. Kita akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ya. Dan ini bukan berarti kita harus mengharamkan teknologi canggih. Enggak, Pak. Sekarang selagi masih ada, manfaatkan, Pak. Manfaatkan selagi ada. Cuman keep in mind, ya kan, bahwa it won't stay here forever. Ini nggak akan bertahan terus menerus, Pak. Dan ketidakbertahanannya bukan sebuah keburukan, tapi sebuah kebaikan dari Allah Ta'ala. Karena harus Allah langsung yang turun tangan membuat pihak barat kafir yang sombong ini hilang kesombongannya dengan dimatikannya teknologi canggih. Jadi ucapan Xi Jinping itu, China is invincible, sebenarnya sangat mirip dengan ucapan Firaun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Karena merasa dirinya sudah sedemikian kuat, nggak bisa terkalahkan oleh siapapun. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang membuat kaum beriman menjadi setara dengan kaum kafir. Dan kondisi ini menjadi jalan menuju kemenangan kaum beriman dan berlakunya sunnah pergiliran, sunnatut tadawur, kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kufar berjaya, dikasih giliran sama Allah, berjaya. Namun mereka telah memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Ingat ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sekarang kita di babak keempat, umat Islam ditakdirkan Allah mengalami masa kekalahan. Tetapi di babak kelima nanti Allah akan putar balik situasi sesuai dengan sunnah dalam ayat ini, sunnah pergiliran. Sudah gilirannya umat Islam mengalami kejayaan kembali. Dan giliran ini bukan hanya terkait dengan shutdown of modern technology, bukan hanya terkait dengan peristiwa-peristiwa bencana alam dahsyat yang terjadi, tetapi terkait erat dengan apa yang kita bahas dalam tema siang hari ini, yaitu zuhur al-Mahdi, hadirnya sang pemimpin, ya, al-Mahdi. Jadi Allah, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan bahwa kemunculan al-Mahdi itu adalah busyra, kabar gembira. Nabi bersabda, "Ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil. Fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman." Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ini pada saat banyak terjadi perselisihan antar manusia. Ya, perselisihan karena apa? Ya karena kelaparan. Ya, orang berebut makanan sampai berselisih satu sama lain, dan gempa-gempa, ya, bencana-bencana. Al-Mahdi, kata Nabi, akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi kehadiran Al-Mahdi menjadi turning point, titik balik, ya, situasi kondisi dunia ini. Dan kehadirannya pada saat yang paling tepat.
Saat dimana semua manusia sedang dalam keadaan chaos, ya, kacau, bingung, ya kan? Terus tiba-tiba Allah kasih hadiah kepada umat Islam, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Dan nanti kita akan bicarakan ketika sudah masuk ke dalam bab Al-Mahdinya, bahwa penetapan Al-Mahdi sebagai sang pemimpin tertinggi umat Islam ini sepenuhnya adalah tadbir Rabbani, skenario Allah Ta'ala. Nggak bisa dirancang Pak oleh manusia, nggak bisa direkayasa oleh manusia, ya. Tetapi dia sepenuhnya adalah tadbir Rabbani. Nah, dikatakan di dalam beberapa asar, ya, asar itu artinya ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Salah satunya dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Fatimah. Idza ra'aitum naran minal masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ati fatawaqqa'u faraju ali Muhammad. Apabila kalian menyaksikan api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Nabi maksudnya adalah sambutlah dengan penuh kegembiraan hadirnya Al-Mahdi, ya. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ka'ab mengatakan innahu yatlu'u najmun minal masyriqi kibali khurujil mahdi qabla khurujil mahdi lahu zambu yudhi. Akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar, jadi bintang berekor, ya. Yang itu juga sekaligus adalah si pecahan meteor yang akan menghantam planet bumi ini. Di satu sisi dia adalah isyarat tentang akan terjadinya bencana-bencana besar, tapi di lain sisi, di balik itu dia adalah kabar gembira, karena itu tanda akan keluarnya, akan hadirnya Al-Mahdi, ya. Makanya kita umat Islam harus meyakini bahwa perpindahan kita dari babak keempat sekarang ini penuh dengan kondisi kezoliman dan kegelapan ini menuju babak kelima penuh keadilan dan cahaya nanti, ya. Perpindahannya itu menggunakan kaidah surat Al-Nashrah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, bersama dukhan, bersama pembenaman bumi di timur di barat, bersama banyak gempa-gempa terjadi, perselisihan antar manusia sampai berbunuh-bunuhan memperebutkan makanan, bersama dengan shutdown pembangunan teknologi, ternyata ada kemudahan yang akan terjadi, yaitu hadirnya sang pemimpin, ya. Inilah berbagai kejadian mendunia. Allah bukakan jalan untuk kemenangan umat Islam, namun kemenangan tersebut tidak diberikan secara gratis sama Allah. Umat Islam mesti berjuang bersama pemimpinnya.